Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Apakah dalam keadaan sehat? Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan kali ini, pembelajaran tematik tema 7 subtema 3 di pertemuan kedua dengan fokus pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan seni budaya. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Di sini ada gambar patung dua tokoh pemimpin kita. Nanti bisa dijawab di buku kalian. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Apa bahan pembuatannya? Menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Boleh nanti diisi sesuai pengetahuanmu di buku tema kamu. Sekarang kita akan membaca teks yang sudah disediakan. Judulnya, Patung Si Gale-Gale yang Dapat Menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya Si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung Si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung Si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir, Sumatera Utara. Hanya saja, dalam pertunjukan tersebut, patung Si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung dari gambar atau fotonya. Ada berbagai macam patung tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa saja sih ciri-ciri patung, jenis patung, bahan pembuatan patung, teknik pembuatan patung. Ayo kita belajar bersama-sama. Ciri-ciri patung: berbentuk 3 dimensi, memiliki tekstur, memiliki warna, dan memiliki bentuk. Ini untuk ciri-ciri patung. Selanjutnya, berdasarkan bentuk figuratif, meniru bentuk secara alami. Bentuk aslinya non-figuratif, tidak dibuat seperti bentuk figuratif atau alami. Jadi sesuai kemauan si pembuat patung. Berdasarkan jenis, ada John DeBose, bentuk patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya. Ada bentuk relief, bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Relief dibagi menjadi 3, yaitu bas relief, menampilkan bentuk-bentuk yang timbul kurang dari setengahnya. Demi relief menampilkan bentuk persis setengah dari bentuknya. Haute relief menampilkan bentuk yang sama dengan bentuknya. Fungsi patung. Patung ada dibuat untuk
tujuan sebagai sarana beribadah, berarti itu patung religi. Biasanya kita ketemukan di agama-agama Hindu dan Buddha ya. Patung monumen, patung untuk memperingati, mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah. Patung arsitektur, patung yang dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan yang bernilai estetik atau keindahan. Patung dekorasi, patung yang dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Patung seni, patung yang dibuat sebagai karya seni murni untuk menikmati keindahan bentuknya. Patung kerajinan, patung yang dibuat untuk dijual, biasa dibuat oleh para pengrajin. Berdasarkan corak, patung, corak imitatif, realis, representatif. Patung ini berdasarkan tiruan dari bentuk alam, berdasarkan bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, maupun gerak. Nah, untuk corak deformatif, patung yang telah banyak berubah dari tiruan alam, diubah menjadi bentuk baru berdasarkan imajinasi pematung. Corak non-figuratif atau abstrak, patung yang secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Corak abstrak dipengaruhi oleh aliran konstruksi. Patung dipandang sebagai bentuk konstruksi, yaitu besi, kayu, plat, plastik, kawat, dan lain-lain. Bahan pembuatan patung. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat patung? Pertama, dari bahan lunak. Seperti material yang digunakannya itu lunak, mudah dibentuk, seperti tanah liat, plastisin, sabun, dan yang lain-lainnya. Atau misalkan dari bubur kertas, itu berarti termasuk bahan yang lunak. Bahan sedang ini tidak keras, juga tidak lunak. Misalnya kayu sengon, kayu waru, kayu mahoni, kayu randu, dan yang lainnya yang sangat gampang untuk dibuat patungnya, yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Yang bahan keras itu sudah jelas pasti berbahan batu. Batunya batu marmer, batu granit, juga ada kayu. Kayunya memang ini kayu-kayu yang berkualitas sangat bagus, seperti kayu jati, kayu ulin, dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang keempat dari bahan campuran. Material yang bukan berasal dari 3 jenis bahan di atas. Misalnya dari semen, pasir, perunggu, kuningan, emas, dan yang lainnya. Itu untuk bahan pembuatan patung. Sekarang teknik pembuatan patung. Ada teknik pahat, ada teknik cor, ada teknik butsir, ada teknik modeling, juga ada teknik merakit. Teknik pahat dengan mengurangi bahan-bahan tertentu pada bahan dasar keras. Teknik cor dengan memanaskan logam hingga mencair kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupanya. Ini boleh logam atau semen tadi, itu bisa dengan teknik cor. Teknik butsir dengan mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, dan bahan yang berstruktur lunak lainnya. Teknik modeling dengan membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya. Teknik merakit dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya atau mirip permainan puzzle. Teknik membentuk dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Alat sekarang kita ke rencana pembuatan patung. Nah, rencananya itu dari bentuk patung kita mau membuat rencana patung seperti apa. Bentuk patung topeng ini berarti boleh dengan wajah-wajah yang memang seperti
manusia, boleh hewan, boleh seperti itu. Bahannya misalkan di contoh ini ya, ini contohnya, sekedar contoh. Sabun batang, teknik pembuatannya dengan teknik pahat. Alat yang digunakannya alat pahat atau pisau kecil atau cutter, karena ini bahan yang digunakannya itu sabun batang yang memang lunak ya. Nah, sekarang ini contoh cara pembuatan. Nah, kamu bisa membuat karya pembuatan rencana pembuatan karya patung sendiri. Mau bentuk patungnya seperti apa, bahannya dari apa, boleh dari tanah liat, dari plastisin, atau nanti ada itu bubur kertas ya, boleh menggunakan apa, silahkan, tidak ditentukan. Sekarang ke cara pembuatan karya patung dari bahan tadi, sabun. Siapkan alat dan bahan, membuat sketsa dulu terlebih dahulu atau desain patung dengan kertas terlebih dahulu. Buat yang sederhana agar mudah membuatnya. Hilangkan motif sabun seperti logo atau merek sabun dengan alat pahat atau pisau cutter tadi yang sudah kita siapkan. Potong ujung sabun dengan alat pahat sehingga tidak terlalu lancip bentuknya. Buatlah garis vertikal dengan pahat yang membagi sabun menjadi kanan kiri yang sama. Ukir sabun mengikuti pola pada sketsa sehingga membentuk patung. Gunakan garis bantu vertikal supaya bagian kanan dan kiri patung simetris. Bersihkan serbuk sabun hasil pahatan dengan cara ditiup. Dapat juga menggunakan alat pahat lainnya untuk membersihkan sabun dari serbuk yang menempel. Saya ingatkan di sini, jangan membersihkan serbuk sabun menggunakan air. Yang ada, patung hasil kamu memahat akan menjadi berbusa. Kerajinan tangan dari sabun telah jadi, apapun bentuknya, apapun hasilnya, yang jelas itu karya kamu. Nah, sekarang disediakan teks perubahan pada masa pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini, kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan, misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? Nah, sekarang tugas kalian atau tugas kamu membuat peta pikiran sebagai yang berisi persiapan menghadapi pubertas. Ini hanya sekedar contoh, boleh kalian kembangkan sendiri sesuai imajinasi, sesuai kreativitas. Bagaimana membuat peta pikiran persiapan menghadapi masa pubertas. Ada satu untuk persiapan menghadapi masa pubertas, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa.
mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seksual kepada orang yang mengerti. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Banyak membaca buku pengetahuan. Semakin kita banyak pengetahuan, semakin kita akan bisa menghadapi masa pubertas. Pilih teman atau pergaulan yang baik. Jangan salah memilih teman. Jangan salah memilih teman. Ingat, mengembangkan bakat dan hobi. Ini keenam ini contoh bagaimana kita bisa menghadapi masa pubertas. Untuk materi kali ini itu saja, mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.